Dan memang pada siang hari tadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan konferensi pers terkait dengan penyelidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait adanya dugaan suap yang terjadi pada pegawai pajak. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dugaan mencuat sejak awal tahun 2020 lalu kemudian dari pengaduan tersebut oleh KPK dan juga unit dari tindak kepatuhan internal Kemenkyu, hal ini akhirnya ditindaklanjuti. Dan di sisi lain terkait dengan hal ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan modus yang digunakan dalam kasus suap ini serupa dengan kasus-kasus yang lainnya yang pernah ditangani oleh KPK sebelumnya, di mana wajib pajak diduga menyuap pemeriksa pajak agar nilai pembayaran pajaknya menjadi lebih kecil. Dan nilainya pun ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Namun ia belum bisa mengungkapkan pihak-pihak mana yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, di mana ia mengatakan penyidik dari KPK masih bekerja mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Di mana kita ketahui KPK saat ini tidak bisa mengumumkan nama tersangka dan juga menginformasikan detail terhadap tersangka hingga tersangka tersebut akhirnya ditahan ataupun ditangkap. Dan sumber yang mengetahui penyidikan kasus ini menjelaskan lebih detail terkait dengan bagaimana para wajib pajak berupaya mengakali nilai pajaknya. Sebuah perusahaan pertambangan misalnya diduga mengurus pajaknya untuk tahun 2016 dan juga 2017 dan seharusnya untuk tahun 2016 jumlah kurang bayar pajak perusahaan ini sebesar 91 miliar rupiah. Namun jumlah kurang bayar yang terdapat dalam nilai surat ketetapan pajak yang diterbitkan di tahun itu hanya sebesar 70 miliar rupiah saja. Oleh karena itu pada konferensi pers tersebut Menkyu juga menyatakan bahwa di tengah masa pelaporan SPT tahunan untuk tahun 2020 masyarakat diimbau untuk melaporkan sebarang tindak pidana korupsi dan juga suap yang terjadi kepada pegawai pajak dan juga para wajib pajak. Dan berikut statement lebih lengkapnya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan hal ini. April adalah masa penyerahan SPT untuk perusahaan atau badan usaha. Ini adalah bulan-bulan yang sangat sibuk dan sangat penting. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Menteri Keuangan juga meminta kepada seluruh wajib pajak, juga kuasa wajib pajak, serta konsultan pajak, agar wajib pajak, kuasa wajib pajak, dan konsultan pajak ikut menjaga integritas dari Direktorat Jenderal Pajak dengan tidak menjanjikan atau berupaya memberikan imbalan atau hadiah atau sogokan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak.